Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar di sana? Nah, perkenalkan saya Nur Karniawati, biasa dipanggil Mak Niu atau Mak Niwa ya. Nah, di sini saya selaku owner Ide Academia. Buat kalian yang udah lama mantau, jadi sebenarnya kita cerita sedikit ya untuk Ide Academia sendiri. Ide Academia itu udah berjalan 6 tahun besok Oktober, jadi tanggal 6 Oktober besok nih Ide Academia ulang tahun nih gitu. Nah, sekalian mau kasih tahu juga, biasanya kalau ulang tahun Ide Academia itu banyak promo-promo spesial, jadi jangan lewatkan promo spesialnya. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas tentang Ide Academia itu udah berjalan 6 tahun besok, dan pertama kali Ide Academia ada itu awalnya tahun 2019. Di tahun 2019 dulu tuh awalnya Ide Academia itu harganya cuma 500.000 karena memang materinya super duper simple gitu ya. Seiring berjalannya waktu kita perbaiki materinya, perbaiki dan lain sebagainya, sampai akhirnya di batch ke 17 kalau nggak salah ya, kita baru mulai untuk materi bule. Jadi kita itu di Ide Academia garap bule itu udah lama banget, dengan berbagai metode tentunya ya, dari yang mahal, murah dan lain sebagainya. Nah, di live ini aku akan ceritain ya, kita cerita santai dulu gimana sih perjalanan Ide Academia dalam ngajarin member-membernya garap konten bule gitu ya. Karena ini memang mini kelas, tapi mini kelas ini bukanlah kelas pertama untuk garap bule, enggak. Kita udah lama ngajarin untuk garap bule. Nah, singkat cerita, waktu pas di batch 17 16 ya, aku lupa, itu kita pertama kali bikin materi bule itu modal iklan. Nah, ada ceritanya gini, waktu itu materinya tuh tentang iklan. Zaman dulu ketika kita ngiklan followers, ngiklan view, itu dihitung persyaratan monetasi. Jadi dulu itu Facebook tentunya ya, karena dulu kita memang bergerak di Facebook. Untuk syarat monetasi itu ada persyaratannya, kayak misalnya berapa followers, berapa jam tayangnya berapa dan lain sebagainya. Nah, semua itu bisa dihitung ketika kita ngiklan. Nah, dulu triknya nge-build dari 1 FP dari 0 sampai 10.000 followers, dan jam tayangnya tuh dulu 30.000 kalau nggak salah ya. Itu modal 1 FP sampai monet itu 5 juta, sekitar 5 juta monet FP target bule zaman dulu. Berkembangnya waktu, Facebook merubah semua algoritmanya, akhirnya semua yang trafficnya dari jalur berbayar itu nggak bisa nggak bisa dipakai lagi gitu, jadi nggak dihitung sama si Facebooknya. Akhirnya satu rek dong triknya ya kan, nggak bisa lagi tuh, nggak bisa jalur ngiklan. Nah, ketika ngiklan itu bagusnya adalah ada member Ide Academia waktu itu dia kerjanya kuli bangunan ya, beliau ceritanya gitu. Jadi beliau cuma kuli bangunan, sehari cuma dibayar 25.000. Dia ngabungin uang gajinya. Nah, uang gajinya ini dia pakai buat kerjain trik yang tadi itu, monet lah FP-nya. Begitu monet jeder langsung dapat $9.000. Zaman dulu dapat $9.000 tuh wah keren banget gitu. Nah, dari situ langsung bodoh, langsung banyak yang pada join, karena dulu itu memang masih awam banget untuk materi bule gitu. Bahkan orang zaman dulu, bukan zaman dulu aja ya, bahkan sampai sekarang pun orang tuh mikirnya kalau misalnya kita garap bule harus pakai VPN lah, pakai akun bule lah. Bahkan waktu itu ada yang bilang, oh kita harus punya teman di bule biar IP-nya tuh tentang di bule sana dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi Ide Academia udah membuktikan dari batch 17, aku lupa tahun berapa ya, itu kita garap bule itu nggak pakai VPN. Jadi waktu pertama itu pakai iklan zaman dulu. Nah,
Setelah itu kebijakan udah berubah, kita mikir gimana caranya biar nggak cuma member yang punya duit aja yang bisa garap bule nih. Kita perbaiki strateginya, yang tadinya ngiklan kita jadi nggak ngiklan gitu ya. Pertama karena memang nggak semua member punya uang buat ngiklan, apalagi 5 juta itu zaman dulu itu bukan uang yang dikit gitu. Nah terus yang kedua juga karena kebijakannya memang udah nggak memperbolehkan untuk ngiklan lagi untuk memenuhi syarat monetasinya itu. Jadi kalau kita ngiklan itu nggak dihitung gitu. Terus akhirnya kita pakai trik untuk share-share ke grup dan lain sebagainya. Akhirnya mikir lagi gimana caranya biar share grup itu diterima dan lain sebagainya. Nah disitu muncullah trik, oh ternyata grup itu nggak semua, ada yang namanya free share, ada yang free post, ada yang minta persetujuan admin gitu. Nah berkembang, akhirnya capek juga nih, wah kayaknya capek juga nih kalau misalnya kita nge-share ke grup, sedangkan di grup itu kadang membernya banyak, tapi ketika kita share ke grup itu ternyata nggak ada yang nonton, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, kayak sedih gitu. Nah Facebook update lagi perkembangan algoritmanya bahwa kalau kebanyakan nge-share dianggap spam. Jadi bingung lagi nih gimana nih caranya biar kita dapat view banyak, kalau bisa tanpa nge-share dan lain sebagainya. Muncullah kelas VIP karena banyak banget materi yang suaranya kurang keras ya. Ini suaranya udah keras belum? Nah, karena banyak banget materi yang udah kita kerjain seperti itu, akhirnya kita berkembang dan sampai saat ini ada orang mikir gini, ini kok banyak banget ya materinya ya, ada yang cara inilah itulah, cara bikin nyari followers dan lain sebagainya gitu. Karena memang Adbreak itu kalau kalian pikir mungkin Adbreak itu di Facebook ya, untuk yang Facebook sendiri itu kayak kamu asalkan kamu upload konsisten udah pasti cuan. Ternyata nggak seperti itu, ada banyak hal yang perlu kalian pelajarin. Contoh, ketika kita bikin caption itu nggak cuma gitu aja gitu, kita kadang pakai ilmu psikologi yang bikin orang penasaran kayak gimana, cara bikin hook gimana, yang bikin orang bikin view kita kenceng itu harus di gimana dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya kalian garap Facebook maupun YouTube kayak modal upload aja konsisten, nanti juga view-nya kenceng kok. Aku sih kurang setuju ya, karena di semua pekerjaan kita itu bisa dianalisa biar bisa lebih optimal lagi, ya nggak sih? Nah, oke. Terus kita lahirlah kelas VIP. Kelas VIP itu khusus untuk membahas materi yang intinya aja, karena nggak semua orang pingin tahu tentang detail semua materi gitu kan. Jadi kalau misalnya kelas VIP itu ketika join dikasih intinya aja, udah intinya kamu A, B, C, D udah pasti cuan, nah gitu. Itu kelas VIP. Dan karena dia cuma diajarin intinya, jadi kita inti dari konten itu kita ngasihnya gini. Ada beberapa orang termasuk aku sendiri itu kayak ngerasain gini, kalau misalnya join kelas ya, tolong ajarin intinya dong, yang kerjanya tuh sama, effortnya sama, tapi hasilnya lebih gede deh. Jangan pilihin yang kayak receh-receh gitu, aku nggak perlu gitu. Misal kan ada tuh orang-orang kayak gitu. Nah itu namanya kelas VIP tuh. Di VIP itu kelasnya tuh the point banget, dan diajarin yang emang bule aja plus lebih mendalam lagi untuk bulenya. Nah cuman untuk VIP ini karena materinya lumayan des-des banget ya, maksudnya to the point, dan banyak member VIP yang udah pada berhasil juga. Jadi untuk supportnya juga nggak main-main, kelasnya via Zoom, terus kapanpun boleh minta di remote gitu dan lain sebagainya, dan itu lifetime. Untuk harga kelas VIP sendiri itu 8 juta. Di situ muncullah ekonomi di Indonesia yang kurang baik-baik aja ya. Banyak orang tertarik tapi minim untuk dananya nggak nyampe. Nah akhirnya kita putar otak gimana ya biar sebentar, sebelumnya tuh kita mikirnya gini, pas ekonominya di Indonesia kurang baik-baik aja, terus
kebijakan Facebook pun juga mulai agak aneh sejak emak-emak Facebook Pro saling tonton dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang ada di dalam dunia Facebook saat itu adalah banyak view-nya tapi dolarnya dikit. Nah, kita putar otak lagi nih, gimana caranya biar member Ide Academia itu tetap punya cuan dari konten-konten yang mereka hasilkan gitu. Oh, Facebook baru lagi kebijakannya. Semua yang re-upload plek ketik bakal dianggap spam sama Facebook dan jangkauannya dibatasin. Wah, udah tuh tamat tuh. Sebenarnya kalau dibilang tamat riwayat re-upload enggak, masih banyak kok re-upload juga gitu. Cuman memang untuk dunia per-uploadan di Facebook itu nggak segurih dulu gitu. Yang dulu upload langsung bisa cuan gitu, sekarang udah agak berkurang lah, harus pakai minimal harus diedit dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah itu kita pikir ya udahlah, kita transisi pakai konten yang memang apa ya istilahnya bisa dipakai buat survive lah, buat hidup selamanya gitu. Jangan yang dikit-dikit dismon, terus apa colongan dan lain sebagainya gitu. Cuman perpindahan dari transisi dari re-upload ke konten ori itu kan nggak gampang. Nah, dari situ kita riset triknya, bla 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 bla. Terus kita praktekin ke YouTube. Ternyata materi-materi Ide Academia yang selama ini kita ajarkan itu ketika diupload ke YouTube itu view-nya lebih kenceng dibanding di Facebook kalau sama-sama full rekom ya. Ini udah dari 6 bulan yang lalu kita garap ke YouTube. 6 bulan yang lalu, dari berarti sekitar awal tahun ya, sekitar Januarian lah, Januari Februari gitu 2025 kita udah garap ke YouTube. Nah, berhubung peminat bule itu banyak banget yang mau VIP, tapi begitu tahu harga jebret langsung, wah mahal banget ya harganya 8 juta. Nah, kita pikir wah ini kayaknya untuk nolong saling bantu orang-orang lain, biar gimana sih ngerasain punya konten US, gimana biar mereka itu paham gitu kalau konten US itu nggak seperti orang-orang di luar sana bilang yang katanya harus pakai VPN, harus dan lain sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya oke lah, kita pisah ini satu materi kecil dari VIP ini buat jadi mini kelas gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian member Ide Academia dan ikutan mini kelas, aku rasa sih kalian salah kelas ya, karena kalian udah dapetin itu di Ide Academia. Kalian tinggal ngulang kelas aja, karena di Ide Academia itu kalau ada update materi dia udah include update materinya gitu. Cuman masalahnya materinya belum khusus untuk yang ngulang kelas aja. Jadi kalau misalnya kalian member Ide Academia dan udah lama vakum, silahkan ikut ngulang kelas gitu, terutama yang untuk anak VIP. Nah, dari mini kelas ini kita jual keluar, namanya juga mini kelas ya, jadi ya bener-bener kelas mini karena ini hanya sekian persen dari materi VIP gitu. Itu untuk pendahuluan pendahuluan tentang cerita di Ide Academia gitu. Nah, ini aku jawabin pertanyaan aja ya. Apa bisa untuk pemula? Materi kita bener-bener dari pemula sih, untuk pemula. Bahkan batch 2 ini yang join mini kelas batch 2 ini ada yang bahkan nggak tahu CapCut itu apa gitu, saking pemulanya ya nggak apa-apa sih, karena memang ibaratnya gini, kalau kalian udah pinter kan nggak mungkin join kelas ini gitu kan. Jadi tenang aja, selama kalian mau berusaha, mau tanya, mau upgrade skill kalian, insya Allah sih bisa gitu. Mak, saya member VIP udah lama vakum. Apa nih? Di AdBreak turun mulu nih katanya. Mau ikut nyoba kelas YouTube, berapa biayanya? Gak usah mas, ngapain masnya VIP ikutan kelas YouTube? Masnya ngulang kelas. Ini aku paling marahin sih kalau misalnya member
apalagi anak VIP. Ikutan kelas mini kelas ngapain? Orang mini kelas itu bagian dari materi VIP gitu. Tapi kalau misalnya kemarin ada juga tuh member yang ikutan kelas, aku tanya, Mas ngapain ikutan kelas? Kebanyakan duit mak. Oh ya udah. Atau misalnya, Mas ngapain mau ikutan kelas Mas, kan di VIP udah ada. Gak apa-apa mak, aku belum bisa fokus di VIP, aku cuman mau tahu kelas mini kelasnya aja, yang YouTube-nya aja mak. Ya udah silahkan. Tapi aku udah ngasih tahu bahwa mini kelas ini itu bagian kecil dari materi yang ada di Akademia gitu. Oke. Wait ya. Ini gimana turun-turun dulu. Sudah bikin mah tapi masih kosong plus. Bentar nih. Pertanyaannya naik terus guys, naik turun. Udah bikin tapi masih kosong ya. Oh buat kalian yang udah join ke mini kelas, kan nanti kelasnya tanggal 20 ya. Kalian simak, kalau kalian mau praktekin di materi. Bukan gue ulang lagi. Materinya short, tapi kalau misalnya kalian sanggup terapin di long, itu lebih bagus. Cuman untuk mini kelas YouTube ini sesuai namanya ya, mini kelas YouTube, berarti materinya cuman aman dipakai di kebijakan YouTube. Ketika kalian pakai di kebijakan Facebook, aku nggak bisa jamin itu aman atau enggak, karena kebijakan Facebook sama YouTube itu lebih ketat di Facebook. Nah, kalau di materi VIP itu kita ajarin sesuai dengan kebijakan di Facebook. Kalau di Facebook aman, pasti di YouTube aman gitu. Tapi kalau di YouTube aman, belum tentu di Facebook aman. Seperti itu ya. NIS apa yang dipraktekkan dari mini kelas? NIS tentang US mas. Kita nggak bisa bocorin NIS-nya ya. Itu materinya. Apakah ada kelas offline? Untuk kelas offline adanya saat ini di VIP ya. Jadi VIP itu free kelas offline. Untuk yang mini kelas kita belum bikin yang offline-nya. Mungkin kedepannya kita akan bikin. Kemarin tanggal 11 daftar. Belum ada materi, maaf kapan nih? Masnya udah dapat follow up dari admin belum? Atau dari WA aku? Biasanya yang udah daftar, udah transfer itu aku WA mas. Aku WA masnya, coba cek WA. Tulisannya free CapCut gitu. Coba search free CapCut, barangkali ke slip chatku. Atau kalau misalnya masih belum, silakan follow up adminnya ya. Kan kalau misalnya pendaftaran gitu, dia adminnya kalian dapat notifikasi dari WA admin gitu. Untuk pemula langsung klik di sini beli sekarang di bawah ini. Di bawahnya ada tulisan beli sekarang, boleh dari situ ya. Kalau Photoshop nanti bisa hasilkan juga, bisa. Justru itu kemarin kita udah 6 bulan ya, 6 bulan yang lalu. Jadi member kita itu ada beberapa yang praktekin materinya ke YouTube Short. Build dari nol. Yang pertama dia nggarap 2 bulan baru monet di YouTube Short. Baru setelah monet langsung PO $200. Bulan kedua dia PO 13 juta yang iklannya seliweran tempat kalian. Itu nggarap list sama seperti yang kita ajarkan. Nah, ada lagi member satu lagi itu cuman sebulan udah monet gitu. Di YouTube Short juga. Kalau YouTube Short itu kan ada dua ya, yang monet 3 juta sama 10 juta. Nah, ini yang monet 10 juta, yang udah monet semuanya. Gitu. Jadi kalau misalnya tanya, Mak, kalau misalnya pakai materi yang diajarkan di mini kelas, kira-kira berapa lama monetnya? Rata-rata 2 bulan. Kalau kalian konsisten nguploadnya gitu. Baiknya ambil mini kelas atau VIP untuk pemula nol banget? Tergantung.
Jadi gini, kalau mini class itu kan namanya harganya juga beda banget ya. Mini class itu harganya cuma 500 ribuan, sedangkan VIP harganya 8 juta. Berapa kali lipatnya? 16 kali lipatnya gitu. Nah, bedanya kalau di mini class itu di bagian supportnya, pertama di bagian materinya, jelas materi di mini class itu namanya mini kan kecil. Mini itu adalah hanya 5% atau mungkin 10% dari materi VIP. Jadi bagian kecil dari materi VIP aja gitu. Itu mini class, kita jadi mini class. Nah, kalau buat kalian yang tanya, "Mak, kalau nol pemula banget disarannya ke mini class atau ke VIP?" Tergantung budgetnya. Kalau budget kalian ada 8 juta nganggur dan kalian butuh supportnya dan kalian mau belajar langsung sedetail-detailnya, plus kalian orang yang nggak paham pingin di remote personal, atau kalian butuh offline yang tapi offline-nya udah free, nah itu ada di VIP. Tapi kalau misalnya kalian wah budgetnya nggak ada 8 juta mak, saya adanya cuma 500 ribu, ya berarti pakai yang mini class gitu. Cuman supportnya nggak bisa disamain. Nah, support di mini class itu cuman materinya cuman 1 kali Zoom nanti tanggal 20 jam 8 malam. Terus apa namanya, intens supportnya itu 1 bulan aja, 1 bulan ke depan, dan support berikutnya cuma 1 tahun aja gitu. Nah, kalau misalnya batch 2, kan batch 1 kemarin udah selesai. Kebetulan grup batch 2 itu digabung sama batch 1, otomatis batch 1 tuh dapat intens support 1 bulan lagi, ngikutin batch berikutnya. Nah, nanti kalau misalnya batch 3 digabung lagi, berarti nanti batch 1 dapat intens support 1 bulan lagi, batch 2 dapat intens support 1 lagi, tergantung nanti seberapa banyak yang join gitu. Terus tergantung juga pada mau digabung apa enggak untuk materinya, apa kalau grupnya. Kalau mau jadi YouTuber yang demam kamera, bikin kontennya gimana lah, itu nggak pakai kamera kok, itu faceless. Jadi materi mini class ini itu pertama bukan AI, kita nggak pakai materi, nggak pakai AI. Satu-satunya AI yang kita pakai cuma ChatGPT aja. Oke. Terus yang kedua, kita bukan ASMR, bukan YouTube musik juga bukan. Terus kita bukan konten tempel, YouTube tempel, kita bukan konten musang juga, dan kita faceless gitu. Jadi kita bukan seperti yang di luar-luar sana ya. Nah, ini cocok nggak buat pemula banget? Cocok, pakai banget. Asalkan gini ya, kalau kalian pemula banget, minimal kalian baca dulu materinya. Kalau nggak paham materinya baru tanya. Jadi jangan tanya dulu tapi nggak baca materinya. Ada yang bilang gini, "Mak, aku pemula banget, Mak, bisa nggak?" Bisa. Oke, ya udah nanti aku dituntun ya, Mak. Oke, udah selesai, daftar, jebret, ya kan. Begitu daftar, bilang, "Mak, aku udah daftar, terus aku gimana?" "Oke Mak, tolong dipelajarin yang materi nomor 1 ya." "Aku nggak paham Mak, yang mana?" "Semuanya." Kan kalau semuanya berarti belum baca gitu. Maksudnya kalau misalnya nggak paham itu yang mana, misalnya oh di bagian ini Mak, ini kayak gini bukan, di screenshot gitu, berarti oh kalian udah belajar duluan. Yang nggak paham itu yang mana, jangan bilang semua, kan berarti belum baca gitu. Ada portofolio akun YouTube yang udah dipakai, build trick, nggak bisa dong, itu kan privacy Mas. Kalau nanya ada nggak akun YouTube yang udah berhasil, coba linknya mana, nggak bisa, itu pertanyaan privacy. Oke. Mohon bimbingannya dari nol, saya pemula banget. Mana sih? Sebentar ya, ini pertanyaannya maju mundur nggak bisa diberhentiin gitu. Yang udah tanya nanya lagi aja ya. Kak, ada portofolio udah tadi. Kalau fokus shot nanti bisa hasilkan banyak juga nggak? Kalau fokus shot jelas RPM YouTube short sama YouTube long itu beda banget. Kalau misalnya YouTube short
itu RPM US sekitar 0,23 sampai 0,25 dolar YouTube Short. Kalau India 0,08, kalau Indonesia 0,02. Beda banget kan? Berapa kali lipat ya? Kalau Indonesia, aku belum pernah garap YouTube Short Indonesia, tapi dari sharing member di mini kelas batch 1 itu dia garap pakai YouTube Monet, ya kan? Nah, begitu join ke mini kelas, akhirnya dia nanya, "Ma, aku punya YouTube Monet, bisa nggak kalau dialihin pakai materi ini?" Oh bisa, silahkan. Karena aku sendiri juga pernah garap pakai YouTube Monet, terus langsung aku alihin pakai materi yang aku ajarkan. Langsung ke US. Nah, dia cerita ternyata RPM-nya waktu itu 3.600 ya, kalau nggak salah. Sedangkan waktu dia garap konten lokal itu RPM cuma 200. Bayangin aja dari 200 ke 3.600. Itu kan 180 kali lipat ya. Gitu. Jadi waktu itu dia dapat 540.000 view, dapat cuman 76.000 apa 84.000 gitu, lupa. Nah, itu kalau misalnya bule kan tinggal dikali 18, misalnya kali 18 aja udah berapa itu. Itu. Mas, saya punya channel Monet tapi lama nggak gajian. Kalau ikut kelas ini mending lanjut channel ini apa bikin baru? Tergantung channelnya. Kalau channelnya udah, tadi juga ada yang nanya juga, Mas saya punya channel nih, mau saya lanjutin ke langsung pakai materi mini kelas bisa nggak? Aku cek channelnya ternyata udah 700.000 subscriber ya kan, nggak bisa. 700.000 subscriber Indo semua, gimana itu cara belokinnya? Kalau misalnya masih sepi, subscribernya masih kecil bisa, tapi kalau subscribernya udah gede banget nggak bisa. Kalaupun bisa ya pasti nyampur ke Indo gitu. Buat konten video diajarin yes, diajarin caranya, kita free kasih promnya, bikin narasinya gimana. Jadi gini, kemarin ada yang bilang, oh materi IDK nih yang YouTube US-nya kayak cuma model bikin narasi dan lain sebagainya. Nah sekarang aku tanya, kayak model CNN, Tribun News, terus habis itu berita-berita di luar sana ataupun konten-konten yang faceless gitu ya di luar sana, emang ada yang enggak menggunakan narasi gitu, atau menggunakan cuplikan-cuplikan video yang sedang dijelasin gitu, kayak misalnya fun fact gitu. Misalnya ini bukan tentang materi mini kelas ya, ini aku contohnya ini tentang fun fact 7 keajaiban dunia yang belum kamu ketahui. Misal itu kan konten-kontennya juga cuplikan-cuplikan, kita ngambil cuplikan-cuplikan sesuai sama narasinya. Nah pertanyaannya adalah, ketika kamu bikin konten fun fact itu, kamu yakin nggak view kamu langsung ke US? Kan gitu pertanyaannya. Nah, yang kedua adalah biasanya mungkin yang join malam ini, kok malam sih, yang join pagi ini, di antara kalian banyak yang udah garap YouTube model fun fact, karena itu niche sejuta umat YouTube ya, pakai bahasa Inggris, pakai narasi Inggris dan lain sebagainya. Tapi coba dilihat audiensnya, biasanya konten-konten fun fact itu nyasarnya ke Filipina, bukan ke US. Kalau nggak percaya kalian lihat aja gitu. Jadi di luar sana kalau kalian mikirnya konten US itu ya gampang, kita tinggal ngupload aja konten pakai bahasa Inggris udah pasti ke US. Enggak, coba aja praktekin. Apalagi kalau misalnya 2 hari langsung tembus US, kalian praktekin aja kalau bisa gitu. Nah, ada beberapa member juga yang udah join, Mak, kalau misalnya aku nggak pakai niche yang ini kayak gimana? Ya silahkan, kalau mau coba silahkan, tapi jangan nuntut 2 hari tembus US kan gitu. Seperti itu, oke. Mak, kalau udah ada channel Monet tapi apa nih? Kalau udah ada channel tapi belum Monet, diajuin atau bikin baru aja, soalnya udah lama nggak Monet. Kalau aku sih bikin baru ya, apalagi kalau udah ada subscribernya banyak dan lokal semua. Tapi terserah. Baik, bentar. Mana lagi tanya?
contoh channel, buat yang naik contoh channel nggak bisa ya, kita nggak bisa spill untuk contoh channelnya ya, karena itu pertanyaan privacy guys. Jadi kalau misalnya kita, mungkin kalau selama ini kalian cara mainnya, konten kalian, channel kalian diketahui banyak orang di mini kelas, di akademia terutama, itu adalah pertanyaan yang sangat amat privacy gitu. Jadi nggak bisa kita spill. Oke. Kalau baru bikin channel, baru upload tiap harinya berapa kali? Aku sih 1 sampai 5 kali sih. Ada bobotnya sama istrinya. Hah? Iya nanti. Ada bobotnya sama istrinya. Iya. Kalau kalian garap channelnya itu, kalau aku 1 sampai 5 kali sih, tergantung sibuk gak sibuknya gitu. Tapi karena aku pakai karyawan, karyawanku ada yang sehari 6 kali, ada yang sehari 3 kali, ada yang sehari 4 kali gitu. Apakah video tanpa musik bisa monet? Bisa, kan ada narasinya. Jangan disamain sama kayak video AI yang kayak generate video doang terus nggak pakai musik. Terus pokoknya YouTube itu kebijakannya selama dia ada narasinya, orang paham apa sih, kayak ada narasinya gitu, bisa kok monet, masih oke kok walaupun pakai AI. Aku minum dulu ya. Mak, kalau niche awal kita ikutin tekniknya, terus nanti kalau udah dapat view kita ganti niche lain, bisa nggak? Tujuannya biar target ke US aja ya, bisa aja. Tapi kan beda video, beda audience. Misal gini, kalian praktekin materi mini kelas, udah US nih, udah sampai naik tinggi, misalnya sampai dapat 1000 subscriber, udah sampai monet. Terus kalian ganti ke fun fact misal, iya kan berubah lagi audiensnya gitu. Audiens itu sesuai sama video yang kita upload, karena rata-rata di YouTube ini selama ini ya, aku nggak tahu kalian ya, kalian perhatiin apa enggak, tapi selama ini aku tuh kalau ngupload YouTube biasanya view-nya tuh dari yang non subscriber gitu, non subscribe, bukan orang yang subscribe. Jadi kalau misalnya kalian beda niche, ya beda lagi audiensnya, tergantung yang suka video itu tuh orang mana gitu. Kalau channel sering 0 view tapi kadang 0, apa sih? Kadang 0, kadang enggak gitu kali ya maksudnya. Kenapa ya kak? Nah itu trik daging, tapi sebenarnya simple banget. Nah itu materi basic banget yang ada di mini kelas. Itu triknya simple banget, bahkan kalian nggak kepikiran, oh ternyata gini doang triknya. Tapi itu daging banget gitu, nggak semua orang tahu. Jadi aku nggak bisa ngasih tahu di sini, maaf ya. Channel saya udah mulai tapi kebanyakan karena upload video orang lain. Lah masnya kenapa ngupload video orang lain? Saya fokus di short, gimana caranya agar bisa mulai lagi? Kalau udah kebenet atau kena pelanggaran mas? Kebenet sama kena pelanggaran sama nggak sih? Kebenet itu dihapus ya? Atau kena pelanggaran? Kalau kena pelanggaran kan kalian bisa ajukan banding. Kalau misalnya bandingnya ditolak, jam tayangnya hilang, channelnya diskon, nah ngejar lagi tuh view-nya itu. Antara YouTube Short dengan Facebook Reels, mana tadi pertanyaannya? Antara YouTube Short dan Facebook Reel lebih, mana sih pertanyaannya? Ini susah banget ya naikinnya ya. Sebentar ya.
Ya, yang mau tanyakan lagi silakan. Itu bisa ikut tembus apa sih? Tembus audiens ke luar negeri kah? Kak, aku fokus ke video short kak. Channelnya video AI generate. Mana sih? Iya mas, ini tembus ke audiens US ya. US ya, bukan luar negeri. Kalau luar negeri itu India, Filipina kan luar negeri juga, tapi RPM-nya beda jauh banget. Ke US 2 hari ngupload, jadi kalian ngupload hari ini ngupload nih, ya kan? Nanti 2 hari lagi itu audiensnya bisa dicek pasti yang pertama US, gitu. Kita udah buktiin, ke member IDE Academy udah buktiin, ke member mini kelas juga udah buktiin yang batch 1. Bahkan sebelum kita buka batch 1 mini kelas YouTube, itu kita udah uji coba ke 5 orang dan semuanya sama dalam 2 hari tembus US. Cuman ada syarat persyaratan nih. Di Facebook, di YouTube, di TikTok, Shopee dan lain sebagainya, semua platform itu mereka bakal ngacak algoritmanya. Artinya dengan trik yang sama, dengan metode yang sama, kadang kita dapat channel busuk, bukan busuk ya, apa ya, dapat yang jangkauannya kurang bagus. Itu pasti karena mereka bakal ngacak algoritma mereka biar nggak gampang ketebak sama orang. Itu sih. Jadi kalau misalnya kalau kita ngupload ya mungkin itu dapat jangkauan yang kurang bagus aja gitu. Nah, kalau misalnya kalian garapnya sebelumnya nih, misal nih kalian adalah seorang YouTuber, selama ini kalian garap AI generate kayak tong-tong sahur, target Perancis atau manapun yang model-model kayak gitulah. Feelnya kencang sih, kencang. Cuman kadang itu banyak yang nyasar ke Filipina biasanya gitu. Nah, di mini kelas ini kita kasih tahu kenapa sih kok konten itu bisa nyasar ke Filipina, kenapa sih kok konten bisa nyasar ke India, gimana sih biar nggak nyasar ke India, itu kita kasih tahu. Dan kita udah kasih tahu juga nanti kamu garap A, B, C ya, udah pasti naik ke US gitu. Terus kita juga kasih tahu, oh narasinya nanti cara bikin narasinya gini ya, ini promptnya dipakai jebret langsung bisa gitu. Jadi nggak perlu pintar bahasa Inggris juga, nggak perlu pintar generate AI dan lain sebagainya gitu. Berarti kalau ikut kelas harus buat channel baru ya, pakai channel monet yang ada nggak apa-apa, selama channel monetnya itu sepi. Itu aja. Kalau channel monetnya rame banget kan nggak bisa. Buat transisi ke lokal ke bulenya tuh susah. Setting uploadnya mak nggak setting macam-macam sih, nggak ada settingan macam-macam yang kayak YouTube-nya harus disetting US apa dan lain sebagainya. Aku nggak nyeting segala macam. Tapi kalau misalnya kalian punya ilmu tentang settingan mungkin lebih powerful ya. Dengan materi yang kita ajarkan itu 2 hari tembus US. Kalau misalnya kalian bisa setting yang lebih bagus lagi, mungkin hasilnya lebih bagus, mungkin. Tapi aku nggak pernah pakai macam-macam. Bener-bener nggak pakai macam-macam. Tanpa VPN, tanpa AI, tanpa ASMR, tanpa musik. Bener-bener konten biasa aja gitu. Jam upload versi WIB di jam berapa aja mak? Aku kalau ngupload malam aja sih mas, karena aku ngajar sampai jam 10 malam, jadi aku baru ngupload itu di atas jam 10 gitu. Sebenarnya apa sih mak yang menjadikan video kita tayang di US, tayang di sini atau di situ? Nah itu yang diajarin. Itu mas materinya mas, itu materinya. Kan ada beberapa, ini clue aja ya. Misal gini, kalian garap fun fact ya, pakai bahasa apa? Inggris kan. Ketika kalian pakai bahasa Inggris, negara emang zaman sekarang ada yang nggak bisa bahasa Inggris kan gitu.
Berarti artinya dengan bahasa Inggris, dengan video bahasa Inggris itu nggak menjamin video kalian ke US aja, karena yang bisa bahasa Inggris nggak cuman kalian aja, nggak cuman orang US aja, kita juga pintar bahasa Inggris, bukan kita ya, aku aja nggak bisa. Maksudnya orang Indonesia pinter, orang Malaysia pinter, orang Filipina pinter dan lain sebagainya, semuanya pintar bahasa Inggris gitu. Itu salah satu clue-nya. Salah 2, salah 3, salah 4 nanti diajarin di mini kelas ketika nanti pas Zoom gitu. Oke. Ini videonya video short. Tapi kalau misalnya kalian kuat buat long ya silahkan. Kalau aku sih yang short-short aja lah. Capek ngeditnya. Capek dan males. Enggak sih. Karyawanku yang ngedit soalnya. Apalagi nih? Untuk gimana cara settingnya biar penontonnya khusus ke US? Ya kita harus tahu. Kita harus tahu konten seperti apa yang banyak disukain orang US. Itu aja syaratnya. Nah, di mini kelas itu kita kasih tahu, oh kamu ngupload A, B, C. 2 hari langsung ke US gitu. Jadi nggak usah banyak pusing, ikutin sesuai tunjuk materi, pasti ke yes. Mak nanya, mak punya channel YouTube tapi tidak memenuhi syarat untuk bergabung apa nih? Bergabung program partner, nggak bisa monetasi. Ya kan aku nggak tahu cara bikinnya gimana kemarin. Harusnya kalau misalnya sesuai sama kebijakan YouTube aman-aman aja. Selama ini member IDK yang garap konten bule ke YouTube monet semua sih, belum ada yang pernah ditolak. Karena memang kita triknya nggak macam-macam gitu loh. Ya cuman gitu-gitu aja, diterima semua kok. Baik yang lokal maupun bule, yang konten konten bule biasa, konten tempel, konten semuanya diterima. Gitu. Antara YouTube Short sama Facebook Reels lebih profit mana mak dan lebih gampang mana cuannya? Tergantung mas. Kalau di YouTube Short itu lebih cepat sih naiknya sih. Kalau aku untuk kebijakan saat ini ya, untuk kebijakan Facebook saat ini. Jadi kalau misalnya di Academia itu kita kan materinya Facebook plus YouTube. Nah kita nggak meninggalkan Facebook sama sekali enggak, cuman kita nggak bisa berharap besar di Facebook gitu. Jadi fokus kita, harapan besar kita ada di YouTube, tapi tetap kita ngupload ke Facebook. Artinya kita harus tahu nih kebijakan Facebook itu seperti apa. Nah, kalau di Academia yang kelas VIP maupun reguler yang harga 4 juta maupun 8 juta itu dia belajar kebijakan Facebook. Jadi ketika kalian ngupload ke Facebook itu aman. Di-upload ke Facebook aman, di YouTube udah pasti aman gitu. Jadi harapannya ya ketika di YouTube monet, di Facebooknya pun juga monet juga gitu. Itu harus buat kontennya pakai narasi bahasa Inggris. Kalau narasi Indo apa bisa tembus? Ya nggak bisa lah. Kayak mana narasi bahasa Indonesia tembus ke US? Orang US juga nggak bisa bahasa Indonesia. Bisa aja kayak misalnya kalian gini, kalian orang Jawa ya kan, bukan, kalian orang Jawa, terus habis itu kalian berharap aku pingin videoku ditonton sama orang US tapi aku pakai bahasa Jawa. Ya siapa yang mau nonton kan gitu. Orang US mana yang nonton pakai bahasa Jawa, kecuali istrinya orang Jawa ya. Ini gimana caranya? Bentar ya. Bentar ya.
Wait. Sambil tanya-tanya lagi guys. Kopi. Arya lagi ngeliatin komennya, nggak bisa di sini ternyata. Oh, ini ada nih. Mas Taufik Gunawan daftar kemarin tanggal 11 belum ada materi. Maaf, kapan teh dimulai? Masnya udah join ke Telegram belum, Mas? Masnya pastikan udah join di materi Telegram sama diskusi ya. Mulainya tanggal 20 tapi terakhir pendaftaran tanggal 17. Kalau YouTube saya ke Dismon, langkah apa aja yang harus saya lakukan setelah saya ikutan ini? Masnya ajuin banding dulu, Mas. Mas, saya punya channel monet, apa lama nggak gajian? Kalau ikut kelas ini mending lanjut ini apa bikin channel baru? Tergantung ya, tergantung channelnya. Kalau channelnya itu sepi, subscribernya juga masih dikit, itu lanjut pakai materi yang kita ajarkan bisa. Mau bimbingan dari nol ya, Mak? Saya pemula belum paham sama sekali tapi ingin sukses. Siap, Mak Nila Iramaya. Ya bener ya. Kira-kira berapa hari untuk monet? Wih, berapa hari? Ini bukan kelas yang kayak gimana, Mas? Gini, ini banyak banget yang salah ya. Jadi 2 hari target US, bukan 2 hari monet ya. 2 hari target US, bukan 2 hari monet. Nah, monetnya itu biasanya selama ini rata-rata tuh 2 bulanan gitu. Jadi rata-rata selama ini kalau pakai yang kita ajarkan itu selama 2 bulanan gitu. Tapi ketika kalian ngupload hari ini, besoknya itu kan udah keluar tuh audiensnya, itu kalian cek pasti US, asalkan sama seperti yang kita ajarkan ya. Nanti channelnya ditentuin di sini apa buat sendiri, tapi nanti kita ajarin bikin channelnya namanya yang model kayak gimana. Tidak bisa akses untuk yang belum daftar ya? Iya, harus daftar dulu. Ini kan kita baru pengenalan dulu. Apa sih yang mau kalian tanyain gitu sebelum kalian daftar? Barangkali kalian masih ragu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya nggak ragu ya nggak apa-apa, langsung daftar aja. Saya mau ikutan live-nya dulu, boleh, silahkan Mas Willy. Mak, saya udah punya channel tapi udah lama nggak monet. Kira-kira baiknya dilanjutin atau bikin channel baru? Udah lama nggak monet. Tadi aku udah jawab ya. Jadi kalau udah lama nggak monet, kalau aku sih, kalau subscribernya udah banyak gitu ya, mungkin bisa dilanjutin. Cuman gimana ya, kalau kalian mau mempertahankan subscribernya ya silahkan gitu. Tapi kalau aku sih, kalau subscribernya udah banyak dan Indo semua, ya aku pilih bikin baru lagi aja gitu. Kalau fokus ke short berarti nanti hasilkan juga ya? Iya, bisa. Semua kalau ada view-nya kenceng ya pasti menghasilkan. Dan short itu, short US sama short Indo itu beda banget ya. Kemarin ada member mini class yang
cerita yang garap monet short tapi target ke lokal RPM-nya Rp200, sedangkan channel monetnya itu dialihin ke materi yang kita ajarkan, dapat RPM-nya 3.600 gitu. Jadi bener-bener beda jauh banget. Mak, kalau udah ada kalau baru bikin channel baru, upload tiap harinya berapa kali? Minimal sehari sekali, 1 sampai 5 kali. Kuatnya berapa kali deh gitu. Kena pelanggaran mau ngajuin banding tapi udah kelewat tanggalnya. Wah, nggak tahu deh kalau itu ya. Ketinggalan, nanti diajarin buat video long atau short juga kan, Mak. Materinya short, tapi kalau kalian mau praktekin buat long bisa, asalkan code editnya aja. Kak, channel udah 10 hari, video udah 20 video upload, view satu video udah 1000-an. Kalau tembus, aduh, hilang lagi. Kemana tadi? Kalau ikut tembus audiens luar negeri bisa nggak? Mungkin bisa sih, Mas. Tapi ya audiensnya dari video itu ya, jangan video-video lainnya ya. Karena pasti ada Indonya. Bagaimana cara setting agar penonton dari luar negeri khususnya ke US? Nah, itu yang mau dipelajarin. Itu yang akan dipelajarin di mini kelas. Gimana caranya biar kalau konten kita tuh nggak cuma Inggris doang, nggak cuma modal ngupload pakai bahasa Inggris terus tembus ke US gitu. Jadi kita harus tahu nih konten kayak gimana sih yang disukain sama orang US gitu. Yang minimal view-nya itu begitu diupload 2 hari tembus ke US lah gitu. Standar ngitung lama nggaknya channel untuk monet dan belum gimana? 1 tahun kah atau hitungan bulan? Standar ngitung lama atau enggaknya sebuah channel untuk udah monet atau belum? Maksudnya gimana sih? Standar ngitung lama atau tidak sebuah channel udah monet atau belum? Selama ini sih yang member-member yang udah praktek itu 1 sampai 2 bulan, 2 bulan lah rata-rata monetnya. Kalau setahun nggak monet-monet, kayak mana ya? Di mini kelas akademia paling cepat monet berapa minggu? 1 bulan, Mas. Kalau saya punya channel 500.000, waduh udah berat banget. Minimal tuh yang standar monet aja. Subscribernya 1000-an gitu masih oke lah dipindah ke US. 1000, 2000 tuh masih oke. Kalau udah 500.000 ya nggak tahu ya. Kalau 500.000 apalagi view-nya udah kenceng-kenceng. Belum pernah sih, tapi kalau masih mau coba-coba silahkan. Maksudnya kalau 1 tahun nggak monet-monet ganti channel? Enggak lah, 1 tahun nggak monet-monet ganti niche-nya dong. Berarti salah konten itu. Kok bisa 1 tahun nggak monet? Cas, nggak di sini aja. Mama masih aja. Kalau mau gabung mini kelas dapat materi apa aja? Dapat materi tentang pengertian gimana sih caranya bikin konten US yang bener. Apa aja sih yang dibutuhin? Apa bener sesuai sama suhu-suhu di luar sana yang harus pakai VPN gitu kan? Karena di luar sana kan bilangnya oh konten US itu kalau kita bikinnya pakai VPN. Enggak, aku nggak pakai VPN sama sekali. Aku nggak pakai RDP target US juga.
Aku nggak pakai yang kayak trik-trik. Oh gini caranya biar kita garap US pakai IP US dan lain sebagainya. Aku nggak pakai itu. Murni dari kontennya, gitu. Kalau aku kayak gitu ya. Jadi kita ajarin gimana, apa sih maksudnya konten US itu seperti apa. Apakah harus pakai VPN? Nggak pakai VPN. Nanti kita ajarin, oh ternyata US itu tanpa pakai VPN kita cukup A, B, C, D itu udah bisa target ke US gitu. Nah terus nanti kita kasih juga promnya, kalian tinggal pakai, nggak usah mikirin kalian harus pinter bahasa Inggris dan lain sebagainya, nggak usah. Jadi nanti dari prompt itu jebret kalian bikin narasinya itu udah powerful ya buat konten kalian. Tapi kalau misalnya kalian adalah ahli ChatGPT dan mau main peran dan lain sebagainya, itu lebih bagus lagi gitu. Terus habis itu kita kasih tahu juga untuk cara editingnya seperti apa, cara ngeditnya, makanya CapCut aja. Nah kelas ini udah free CapCut 1 bulan ya. Buat kalian yang dapetin tambahan diskon dari affiliate-nya CapCut lagi ya silahkan gitu. Kemarin ada yang nanya, aku udah dapet tambahan CapCut dari affiliate. Kalau CapCut yang dari Ide Academia ini aku mintanya besok bisa nggak? Nggak bisa, karena memang udah kita setting dari, itu kan aksesnya 1 bulan ya. Udah diakses, di setting dari tanggal 11 kemarin gitu, 1 bulannya. Jadi semakin lama kalian join ya semakin berkurang itu akses CapCut-nya gitu. Ngerjain kontennya pakai laptop atau HP, materinya pakai HP, tapi pakai laptop bisa juga. Jadi buat kalian yang cuma modal HP aja nggak usah berkecil hati. Ini materinya gampang pakai banget. Bahkan kemarin karyawanku nyoba pakai HP RAM 4 GB itu masih oke. Selama kesabaran kalian juga oke ya, kesabaran untuk untuk apa namanya, sabar buat ngeditnya, jangan sampai kalian banting-banting HP-nya ya. Karena pilihan cuma 2 itu, apa tuh? Misal ngajuin monet ditolak, banding atau edit channel sesuai saran dari YouTube. Kalau pengajuan monetnya ditolak, banding mas. Oh pas ngajuin monet ya? Aku belum pernah sih ngajuin monet ditolak mas. Kalau kena dismon, banding ditolak pernah. Tapi kalau ngajuin monet ditolak belum pernah. Selama ini member-member juga yang pakai trik ini ngajuinnya monet-monet aja sih. Jadi belum pernah ngalamin ngajuin monet ditolak. Kurang tahu aku kalau itu ya. Bentar. Apakah dapat bonus tambahan selain bonus spesial eksklusif? Bonus spesial eksklusif itu yang mana ya? Jadi kalau bonus dari kami, dari Ide Academia sendiri itu bonus free CapCut Pro 1 bulan. Nah, kalau misalnya ada tambahan bonus lain, biasanya itu bonus dari affiliate atau bonus dari yang lainnya gitu. Kalau dari pusat, dari kami sendiri itu cuman CapCut Pro 1 bulan. Katanya dapat bonus free Gmail yang udah disetting. Iya, tapi untuk 100 pendaftar pertama. Kemarin udah close tuh di jam setengah 10-an. Bukanya kan jam 9, setengah 10-an tuh udah close 100 orang pertama. Gitu. Jadi, kalau kalian mau daftar yang sekarang itu sisa CapCut Pro aja bonusnya dari pusat. Dari pusat lagi. Dari kita ya, dari Ide Academia. Nah, tapi trik untuk Gmailnya, settingan Gmailnya udah kita share juga di materi yang pertama. Jadi kalian tinggal praktekin aja. Karena untuk settingan Gmailnya itu baru bisa dipakai setelah 5 hari. Nah, kalau yang free Gmail kemarin yang aku udah setting itu udah lebih dari 5 hari. Jadi bisa langsung dipakai. Jadi buat kalian yang udah join ke mini class tapi udah kehabisan bonus Gmailnya, segera disetting Gmailnya di materi pertama, oke? Gitu. Untuk yang mau daftar silahkan klik tombol di bawah ini ya. Video value generate dari awal channel dibuat atau pakai strategi kejar monet? Enggak pakai strategi kejar monet, enggak pakai AI. Bener-bener dari US dari awal gitu. Makanya agak lama, sekitar 2 bulanan.
gitu. Alasan ditolak reuse konten, padahal itu ori sih, nggak ada jiplak dari siapapun. Reuse konten, masnya pakai cuplikan video kali, pakai cuplikan video orang nggak, yang masnya bilang, oh ini apa sih kalau di YouTube namanya, Common, Free Common, apa namanya, Creative Common, atau no copyright. Itu kan tinggal dijelasin aja sih menurut aku mas. Kalau itu videonya full AI generate dari awal channel dibuat atau pakai strategi kecerdasan, itu tadi udah jawab ya. Aku nggak pakai generate AI, nggak pakai generate AI sama sekali. Satu-satunya AI yang kita pakai itu adalah Chat GPT aja, udah, nggak pakai yang Kling AI apa segala macam, nggak. Karena aku sendiri tim yang mager banget buat generate AI-an ya. Apakah enggak? Kalau konten reaction short collab dengan channel luar, apakah aman untuk monet pak? Reaction yang kata orang musang itu ya, itu ada triknya sendiri sih. Kalau misalnya kalian salah triknya, nggak bisa monet. Contoh salah satu triknya adalah misalnya kalian nggak ngerubah narasinya ya, jadi kayak video dia plek ketiplek, cuma sekalian cuman gitu-gitu doang. Biasanya lebih sering ketolak dibanding keterima. Kalaupun keterima ya hoki banget berarti. Di mini kelas di akademi paling cepat monet berapa minggu atau berapa bulan? Di mini kelas ya belum ada mas. Kan paling cepat monet itu 2 bulan. Sedangkan mini kelas baru 1 bulan kemarin. Dan belum ada yang konsisten ngupload setiap hari. Kalaupun konsisten sehari cuma satu ya kapan monetnya gitu kan. Sebenarnya kita mau cepet monet nggak monet itu tergantung kitanya ya. Kayak misalnya kalau sehari cuman berisik banget lagi. Suaranya masuk nggak ya? Pak tukang berisik banget. Ini aku kasih lihat guys. Maafkan, saya nge-live sambil melihat Pak tukang jalan. Jadi berisik banget. Oh, bonus tambahan yang course Visual AI kelas Facebook Pro. Oh, itu dari enggak mas, itu dari affiliate-nya. Masnya minta ke affiliate-nya ya. Masnya kan join ke grup Telegramnya tuh. Nah, minta aja sama adminnya. Suara aman mak, lanjut. Aman ya, nggak ada dok ya. Ini di belakang soalnya lagi ada pengerjaan. Lagi ngawasin tukang, nggak tahu tukang siapa. bukan tukang gue guys. Apa lagi ya nih? Baru gabung live, sehari berapa kali upload? 1 sampai 5 kali. Tapi ya nggak sehari 1 kali juga ya. Kayak sehari paksainlah 3. Kalau 1 kali upload per hari kapan monetnya? Monet atau tidak tergantung apa? Tergantung apa ya? Tergantung kerja keras kalian. Kalau misalnya kalian rajin nguploadnya sehari lebih dari 1 kali, misalnya 3 kali ya oke aja, lebih bagus gitu. Jangan sehari cuma sekali doang, kapan monetnya gitu kan. Kalau aku sih biasanya sehari minimal 3 kali lah. Membuat channel baru dengan email dan nomor HP yang sama dengan channel pertama itu aman nggak? 1 channel 1 email. Kalau nomor HP-nya kayaknya bisa sama ya. Kecuali kalau emailnya minta verifikasi ya. Yang jelas 1 channel 1 email. Kalau gabung mini kelas dapat materinya apa aja kak? Wah, ngulang lagi. Jadi kalau mini kelas itu, jadi kalau misalnya nggak bukit mini kelas itu ya, materinya pertama kita ajarin, kasih tahu yang dinamakan konten sebentar.
Dek, diliatin loh Dek, kalau Dek Grabnya datang belum? Hah? Dengerin ya. Jadi di Minikas itu kita kasih tahu nih kira-kira yang dikatakan susu di luar sana itu tuh bener gak sih kalau misalnya konten bule itu harus pakai VPN dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang bikin konten kita tuh targetnya ke US? Terus kenapa sih sebabnya ketika kita ngupload konten pakai bahasa Inggris kok ternyata yang nonton orang India atau yang nonton orang Filipin? Atau misal nih satu niche ya aku kasih tahu ke kalian yang nyasarnya ke India atau ke Indonesia. Ketika kalian garap konten tentang Ronaldo ya di YouTube itu rata-rata mayoritas malah orang Indonesia walaupun kalian pakai bahasa Inggris, nggak tahu kenapa. Tahu sih kenapa, cuman yaitu ada analisa. Nah kalau di VIP itu bedanya kita kasih analisa nih, oh ternyata itu yang menyebabkan tuh A B C D bla 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 gitu, lebih detail lagi. Mak, Q&A hari ini rekamannya ada nggak? Iya nanti di save mas. Nge-save-nya piye? Aku baru sekali nge-live di sini sih. Membuat channel baru dengan udah ya tadi ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Jadi kalau misalnya sebenarnya gini sih, dengan kelas harga 500.000 ini kadang tuh ada yang nanya, Mak kelas harga 500 kayak gini nih apa iya bisa monet? Bisa, kata siapa nggak bisa monet? Kan kita ngajarinnya itu gimana caranya dalam 2 hari aja kalian bisa tembus US. 2 hari doang loh, gimana kalau diseriusin sebulan, kan gitu harusnya mikirnya. Terus gimana kalau misalnya diseriusin sehari 3 kali gitu kan. Nah masalahnya tuh ada orang yang mikir, oh 2 hari tembus US, oke, berarti bentar lagi monet nih. Ya enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah ngupload sehari, udah tembus US, udah gini doang kelasnya, ya kalian terusin lah. Terusin sampai monet gitu. Triknya memang sampai 2 hari tembus US. Begitu 2 hari tembus US sudah tercapai, udah gitu kan. Nah selanjutnya channel itu mau kalian seriusin pasti monet, nggak diseriusin nggak monet. Nah kemarin ada yang coba-coba nih merubah materinya, diajarin ABC, ternyata ketika di ketika prakteknya dia rubah nih dikit, tiba-tiba bilang, Mak channel saya kena dismount dong Mak yang saya upload kemarin. Aku tanya, Masnya ngupload A B C D E? Iya kan udah dikasih tahu yang diajarin A B C aja, kenapa ditambahin D E? Iya Mak kemarin iseng-iseng nyoba-nyoba bla 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 gitu-gitu lah, biasa ya. Kayak gitu tuh naluri sih, wajar-wajar aja, karena di luar sana memang jarang banget ada suhu yang bisa dipercaya gitu. Kayak misalnya gini, ada orang ngajarin, oh nanti kalian jangan ABC gitu. Nah kenapa? Ternyata ABC ini tuh powerfulnya gitu loh, biar minim saingan. Kadang ada di luar sana yang suhu-suhu kayak gitu, jadi ngajarin orang yang bagusnya dilarang gitu, padahal itu yang bagusnya. Nah kalau aku ngasih tahu, bener-bener kasih tahu, kayak misalnya kalian ngelakuinnya ABC aja, karena nanti kalau DE biasanya kalian bakal begini karena ada trik lainnya lagi nih buat yang DE kayak gitu-gitulah. Tapi kan tetap aja member kayak, oh enggak kok aku pakai DE aman-aman aja kok. Nah akhirnya dismount. Sedih kan tuh kalau misalnya channelnya dismount. Channel dismount banding ketolak, udah hilang jam tayangnya gitu. Di mini kelas diajarin cara buat videonya nggak? Iya, diajarin cara bikin videonya, dikasih promnya, dikasih tahu cara bikin narasinya, dikasih tahu gimana caranya dari teks jadi suara narasi yang bisa bahasa Inggris walaupun kalian nggak pinter bahasa Inggris. Terus kalian dikasih tahu cara editnya seperti apa yang bagus dan lain sebagainya, cara cari bahannya gimana dan lain sebagainya, itu nanti dikasih tahu semuanya sampai benar-benar jadi video. Nah selanjutnya untuk mencapai monet atau enggak itu tergantung kalian. Misal gini, kita kasih tahu, oh ini caranya A B C D sampai bisa jadi konten. Contoh ya, ini materi di mini kelas. Kasih tahu nih, oh kalau konten A itu konten yang bisa naik langsung 2 hari ke US itu adalah Miss ABC gitu.
Oke, kita kerjain list ABC. Sekarang kita cari narasinya begini, kita olah jadi kayak gini, masukin prompt ini, udah jadi narasinya. Oke, kita sekarang olah di ChatGPT. Di ChatGPT kita atur bla 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 bla, editingnya A B C D E F G. Udah selesai, jebret, jadilah sebuah video. Langsung dikoreksi ke Telegram. Mak, ini editanku gimana, bagus nggak? Mak, ini editanku gimana, bagus nggak? Kayak gitu segala macam. Aku udah oke nih, oke ini editannya bagus. Oh, ini ada yang salah nih, oh ini harusnya pakai gini dan lain sebagainya. Nah, itu aku koreksi di Telegram. Jadi kalian yang garap, yang join ke mini kelas, jangan chat ke WA ya. WA aku tuh penuh banget sama chatan member ID Academy, ya pasti nanti ketumpuk. Jadi kalau kalian ngechat itu silakan chat di Telegram. Karena kalau misalnya ke WA biasanya ketumpuk sama chatannya member ID Academy, dan prioritas jawab di WA aku itu prioritasnya di ID Academy dulu, baru ke yang non member gitu. Jadi mohon maaf buat kalian yang ngechat ke WA aku kalau slow respon, chatnya di Telegram aja, oke? Nah, udah dikasih tahu nih, oh ini udah bener, oke ini kayak dan sebagainya, udah dapat koreksian, oke udah paham kan cara ngeditnya. Nah, selanjutnya apa kalau udah paham cara ngeditnya? Kalau udah paham cara ngeditnya, apakah berhenti di situ? Kan enggak. Tergantung kalian, kalau misalnya mau berhenti udah selesai, nggak akan monet kan gitu. Tapi kalau misalnya mau kalian seriusin, oke aku udah tahu nih, tinggal ngatur waktu aja, tinggal cari bahan lainnya aja gitu, sampai nanti dia monet gitu kan. Nah, kalau udah monet, disitulah perjuangan kalian yang sebenarnya sesungguhnya gitu loh. Kalau udah monet, itu kalian lebih puter otak lagi gitu. Kok dolarnya dikit ya? Kok udah lama monet ada aja yang dapat view 0 ya, dan lain sebagainya. Itu pasti nanti kalian ngalamin. Nah, itu kita kasih tahu juga di mini kelas. Oh, kalau kalian misalnya sebelumnya udah banyak dapat view, tiba-tiba kok dapat view 0, itu kita kasih tahu. Oh, harusnya A, B, C gitu. Jadi kalian nggak sendirian gitu. Ini namanya mini kelas. Jadi bener-bener materinya itu simple banget. Sebulan intens 1 bulan, intens support 1 bulan itu udah cukup banget buat buat semua pengalaman jatuh bangun kalian di dunia YouTube ketika kalian praktek saat itu juga. Nah, masalahnya kalian bisa praktek saat itu juga nggak kan gitu. Nah, karena ini supportnya bukan lifetime, ini supportnya cuma 1 tahun ke depan. Nah, kalau misalnya kalian, Mak, aku tipe orang misalnya gini, Mak, aku mau, aduh mati lagi, bentar, bateraiku habis. Oke. Jadi misal gini, kalian tipe orang yang, Mak, aku orang yang pingin garap tentang bule gitu kan. Aku ada dana nih, Mak, cuman aku kayaknya masih mau nyoba-nyoba dulu deh mini kelasnya. Nanti kalau aku oke, aku tertarik, aku berhasil juga 2 hari tembus US, baru aku lebih mendalami lagi VIP-nya, biar aku lebih paham nih, Mak, masalah bule. Kayak nanggung nih kalau udah nyemplung dikit gitu, kalau misalnya nggak bergelut ke bule lebih dalam lagi misal, ya silahkan, nggak apa-apa. Nah, jadi misalnya buat kalian yang kayak gitu, posisinya yang pingin garap bule tapi pengen coba-coba dulu nih, nah kalian bisa masuk ke mini kelas ini dulu gitu. Nah, nanti setelah mini kelas udah bisa oke, baru udah datang ya, kamu ke bawah ya, kamu bilang ke bawah. Yang taruh situ dulu. Ini 2 hari tembus US atau 2 hari nargetin penonton US, kan sama aja Mas. Nargetin ke US sama tembus US bukannya sama ya? Bedanya apa? Tembus ke US, tembus ke target US kan sama. Bedanya di mana ya? Ini mohon maaf nih, bahasa Indonesiaku yang kurang bagus atau gimana ya? Maaf kalau misalnya aku salah ya. Bentar. Apa deh? Iya, kamu screen kan?
Mak, persiapan aplikasi apa aja yang perlu di-download? Perlu bikin akun YouTube. Aplikasinya cuma CapCut sama Google sama YouTube. Kan buat bikin channel YouTube pakai Gmail kan? Aplikasi Gmail pasti udah ada lah. Masa belum ada? Tolong rekamannya, Mak, karena saya masih sekolah. Waduh. Ini Kak Farida masih sekolah ya? Aku pikir, aku kemarin manggilnya Emak lagi, maaf ya. Mak, persiapan aplikasi apa aja? Buat pendaftaran kelasnya itu CapCut. CapCut aja sih. Iya, ngeditnya pakai CapCut aja. Nggak perlu yang lain-lain. Ada lagi yang mau tanyakan? Bikin YouTube, akun YouTube-nya bisa sekarang, tapi jangan dipakai buat macam-macam. Pokoknya cuma bikin doang, udah tinggalin dulu gitu. Karena nanti kalau misalnya kalian buat macam-macam, nanti ngerusak algoritma settingannya. Gitu ya. Oke, buat yang udah yakin, udah kayaknya aku perlu coba-coba dulu deh, misal silahkan gabung di bawah sini. Sekarang kayaknya gini loh, bentar ya. Banyak orang ngeluh masalah penghasilan. Mak, zaman sekarang tuh susah nyari uang, susah nyari kerjaan, bener gak? Nyari uang susah, nyari kerjaan susah. Sebenarnya orang yang mau nyari orang buat dikerjakan, yang orang mau cari orang pekerja pun juga susah gitu. Jadi kita sama-sama susah. Nah, sedangkan pengeluaran kita tuh terus bertambah. Solusinya gimana? Ada yang bilang solusinya ya kurangin pengeluaran. Kalau menurut aku enggak, karena pengeluaran kita udah mentok gitu loh. Dari yang dulu tuh ya pengeluarannya gitu-gitu aja, pasti nambah, nggak mungkin nggak. Kayak misal SPP anak pasti nambah, nggak mungkin SPP anak berkurang tuh, nggak mungkin ya kan. Nah, berarti kan satu-satunya jalan adalah kita nambah penghasilan kita, tambah sumber penghasilan itu dari mana lagi kan gitu. Jangan mengurangi apa yang udah jadi pengeluaran kita sehari-hari, kan nggak bisa dikurangin. Misal kayak beli beras kan nggak mungkin turun harganya ya kan. Berarti kalau misalnya semua kebutuhan pokok kita itu nggak bisa dikurangin dan semakin hari semakin bertambah, sedangkan penghasilan kita itu nggak nambah-nambah, berarti kan solusinya tambah penghasilannya. Nah, gimana cara nambah penghasilannya? Ma, aku nggak lulus SMA, misal aku nggak lulus S1, atau aku udah nerima kerjaan di mana-mana nggak diterima dan lain sebagainya. Berarti kan salah satu caranya adalah ya kalian nggarap jadi aja kreator konten gitu. Konten kalian ngupload konten, kalian diupload dan kalian dibayar dari konten yang kalian upload gitu. Menurut aku untuk saat ini itu jadi YouTuber itu udah the best pekerjaan saat ini sih. Kalau targetnya US, kalau targetnya lokal, megap kalian ngejar view-nya. Bayangin aja RPM lokal itu 200 rupiah loh. Nggak tahu ya semua RPM lokal itu 200 rupiah apa enggak. Tapi ini aku tahu dari member mini kelas YouTube yang batch 1, dia sebelumnya itu nggarap lokal. Coba dong, di sini ada nggak sih yang nggarap short YouTube target lokal? RPM-nya kena 200 rupiah juga apa enggak? Jadi member mini kelas batch 1
Itu dia nggarap YouTube Monet, RPM lokalnya itu 200 rupiah. Terus habis itu sepi, nah dialihin ke konten US sesuai materi yang kita ajarkan. Nah begitu dialihin, RPM-nya langsung 3.400 gitu. Jadi YouTuber aja itu nggak cukup menurut aku ya, karena ya kalian kalau mau YouTuber lokal kalian harus banyak view-nya, sedangkan kalau garap lokal itu bener-bener kayak megap-megap banget deh. Kalau kalian nggak jutaan view atau puluhan juta view nggak berasa duitnya gitu loh. Nah kalau misalnya mak enggak, aku garap tung sahur misal, aku banyak kok teman-teman aku yang gajian sampai 10 juta dan sebagainya. Oke, itu karena view-nya puluhan juta view. Coba bayangin misalnya itu bule, mungkin kalian nggak cuma dapat 10 juta, mungkin kalian dapat 100 juta, 200 juta gitu kan gitu. Nah menurut aku, buat kalian yang lagi cari tambahan ya, tambahan pendapatan, atau mungkin buat anaknya yang udah mau lulus SMA atau udah lulus kuliah tapi masih belum ngapa-ngapain gitu kan, coba deh mulai digarap, kayak misalnya bikin konten YouTube, target US. Nggak harus ikut kelas ini, nggak harus, cuman kalian bisa jamin nggak di luar sana ada yang ngajarin 2 hari tembus US, kan gitu pertanyaannya. Jadi misalnya garap US nih promosi aja nih biar join ke mini kelas, aku nggak memaksakan kalian buat join ke mini kelas ini. Tapi coba kalian pikir, kalian kan pasti bisa menganalisa di YouTube mana, channel YouTube mana yang ada ngajarin dalam 2 hari tembus US, triknya seperti ini. Aku sih belum pernah nemu, nggak tahu kalau kalian bisa nemu, aku kasih deh hadiah. Aku kasih hadiah 500.000 kalau misalnya bisa nemu. Enggak. Tapi nguploadnya sekitar 3 bulan yang lalu ya, bukan yang baru hari ini. Jangan-jangan hari ini member mini kelas udah bocorin triknya, terus habis itu dimasukin ke YouTube. Uploadnya misalnya sekitar 1 tahun yang lalu deh. Ada nggak yang ngajarin kayak gitu? Nggak ada. Gitu. Di luar sana biasanya gimana cara setting biar audiensnya US, setting VPN-nya, setting ini dan lain sebagainya gitu. Rata-rata kayak gitu. Atau kontennya mungkin tembus target US tapi bukan dalam 2 hari gitu. Pakai ChatGPT yang biasa atau berbayar? Aku sih yang biasa. Tapi kalau kalian punya yang berbayar lebih bagus gitu. Pertanyaan lagi mah, akun YouTube udah dibuat tapi belum diisi apapun, masih kosong. Nah itu berapa lah boleh dikosongin? Atau paling lamanya harus diisi dengan konten dengan berapa lama? Aku banyak juga sih konten channel YouTube kosong. Kalau cuma kosong doang, ya biarin aja kosong, nggak apa-apa. Kayaknya selama ini nggak ada yang macam-macam, maksudnya nggak sampai dihapus dan lain sebagainya sih. Kosong biarin aja kosong gitu. Buat channelnya ada trik khusus gak mak? Nama channel atau deskripsi? Kalau cuman sekedar bikin nama channel, deskripsi, sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget, tapi kita saranin sesuai sama materi IDK, sesuai sama materi mini kelas YouTube-nya. Tapi channel itu dibuatnya gimana? Nah itu ada settingannya, nggak sembarangan gitu. Itu materinya ada di situ di mini kelas. Nah, settingannya ini buat apa sih? Seperti yang aku bilang tadi, beda platform itu bakal beda hasil ya kan, jangkauannya. Nah, dengan cara settingan ini itu bisa memaksimalkan jangkauan kalian. Artinya ketika kalian ngupload itu view-nya bisa langsung 1000 lebih gitu loh. Terus plus ke US semua gitu. Triknya kayak gitu. Itu yang bisa membedakan kelas mini kelas YouTube sama yang lainnya. Tapi kalau misalnya kalian tanpa join kelas mini kelas YouTube ini bisa kayak gitu juga, ya silahkan, nggak usah join kan gitu. Atau misalnya kalian cuman view segitu doang mah aku juga bisa, misal iya nggak usah join, tapi bisa nggak kayak gitu kan.
Ada lagi yang mau tanyakan? Berarti bikin akun channelnya tunggu saat ikut Zoom. Kalau kalian iya boleh. Waktu pas Zoom aja bikin channelnya. Mau bikin sekarang boleh, mau bikin channel ikut Zoom boleh. Kalau yang dapat bentar. Paling aman sih nunggu nanti lah, kan pendaftaran itu kan sampai tanggal 17 ya. Nah, paling aman sih bikin channelnya nanti aja pas tanggal 17 atau tanggal 18 gitu. Kan nanti sebelum Zoom kita juga kasih tahu, oh nanti sebelum Zoom kita persiapannya udah ini ya, ini udah disiapin belum, ini udah disiapin belum, dan lain sebagainya gitu. Nanti kita follow up kayak gitu. Tapi ya tadi yang satu aku bilang tadi ya, kalau misalnya kita itu lagi banyak pengeluaran, sedang solusinya itu bukan mengurangi apa yang jadi pengeluaran kita, tapi tambah penghasilannya gitu. Kalau misalnya gini, ya kita realistis aja gitu. Harga beras itu kan makin lama makin naik, gak mungkin makin turun. Sedangkan ketika beras naik, semuanya naik, belum tentu gajinya naik kan gitu ya. Berarti satu-satunya solusi ya kita cari tambahan baru gitu. Nah, aku bukan bilang oh mini kelas ini jawabannya, enggak. Tapi kalian bisa pertimbangkan. Ketika kalian mempelajari satu hal yang baru, pasti nggak mungkin bisa cepet. Pasti nggak bisa cepet. Tapi kalau kalian serius dan fokus, itu nggak mungkin nggak berhasil gitu. Nah, diingat lagi, YouTube, Facebook itu bukanlah kelas instan. Jadi harus memerlukan waktu dan konsisten. Kalau misalnya kalian ngupload sekali udah selesai, terus berharap jadi miliarder, ya kan lucu gitu. Kalian fokusin. Nanti kalau misalnya udah monet, nah kalian yakin deh, pasti bakal senyum-senyum sendiri ngelihat pendapatan di YouTube kalian. Itu. Mas Hari, aku udah WA belum Mas Hari? Udah dapet WA dari aku belum? Karena kan bonus yang email kemarin kan cuma 100 orang pertama ya. Gitu. 10 menit lagi aku selesai live-nya ya. 10 menit lagi aku selesai live-nya. Sudah yang CapCut. Iya Mas Hari, kemarin seingatku Mas Hari bukan yang 100 orang pertama Mas. Jadi memang udah nggak dapat free Gmail-nya. Tapi Masnya bisa setting di materi yang satu ya Mas ya. Materi satu yang persiapan kelas. Oke, buat yang udah yakin mau mencoba apa namanya ya, coba keberuntungan rezekinya, barangkali ada rezeki di YouTube sini, kalian bisa check out di bawah sini. Tapi tolong jangan check out pakai uang panas, pakai uang dingin ya, biar sama-sama berkah gitu. Saya di bawah 50 orang pertama. Coba Mas WA sekarang Mas Hari yang mana sih? Aku kemarin ngedatanya itu Masnya udah 150-an Mas. Coba Mas Hari WA aku Mas. Nanti bilangnya Mak saya hari yang di live ya gitu. Kemarin tuh 100 orang pertama tuh close di jam setengah 10, jam 9.39. Masnya transfer jam berapa?
Ini masih transfer jam berapa Mas hari? Oke, udah WA. Ada yang mau tanyakan lagi? Gimana pendapat Mak live di YouTube terus hasil live tadi dipotong-potong untuk diupload video jadi reguler? Aku belum pernah nyoba Mas. Gak tahu ya aku belum pernah nyoba kayak gitu. Lagi mau tanyakan? Kalau enggak bentar lagi kita off ya. Di sini yang nonton udah pada join ke mini class atau baru nyimak buat mempertimbangkan join? Coba dong, komen dong. Di sini udah member semua atau baru mau mempertimbangkan buat join nih? Ini HP ku sambil aku pakai buat live ya. Baru nyimak, oke. Mau nanya, saya kan udah beli mini kelas YouTube, terus materinya udah semua atau masih ada lagi? Nanti materinya itu tanggal 20 itu baru cuplikan materi-materi yang diajarkan di Zoom ya. Jadi materi full materinya nanti tanggal 20. Materinya dibaca-baca dulu karena full materinya udah. Saya udah join, alhamdulillah Mas Hari. Itu yang dari materi itu kan, oh iya, buat kalian yang mau patungan ya, ini aku kasih tahu di awal. Materinya itu tidak bisa di copy, tidak bisa di screenshot, plus record zoomnya pun juga nggak bisa di download. Jadi buat kalian yang mau joinan patungan udah pasti gak bisa dapat aksesnya ya, walaupun tetap ada cara lain untuk namanya orang ngodong ya gitu. Cuman buat kalian yang mikir-mikir kayak 500.000 kemahalan deh, 500.000 itu nggak seberapa dibanding ketika nanti kalian monet, wah langsung balik modal. Minimal kalian monet terus dijual aja udah balik modal banget dari kelas yang kalian joinin ini gitu. Oh iya, itu berarti materi full materi nanti diupload di Telegram lagi atau cuma di webinar aja terus nggak bisa dilihat lagi kah? Full materi kan nanti tanggal 20 itu kan Zoom materinya, via Zoom
Nah, Zoom-nya itu recordnya nanti dikasih ke kalian gitu. Nanti recordnya sesuai sama email yang terdaftar ya. Kalian daftarnya pakai email apa? Jangan sampai lupa ya. Saya barusan join, terima kasih Mak Lika. Ya, Mak Lika ya benar ya. Makasih Mak Lika. Bismillah lancar terus kerjaannya, bukan kerjaannya. Lancar terus prakteknya. Dolarnya ngalir kenceng. Amin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di sini kalau misalnya mau tanya-tanya, kalian bisa cek di WA affiliate atau ke official ya. WA official. Boleh, silakan. Oh ya, ini harga bakal naik terus ya guys, sehari 10.000 sampai tanggal 17 September. Jadi pastikan kalian daftar hari ini karena hari besok naik 10.000, besok yang lagi 10.000 dan begitu seterusnya sampai tanggal 17. Untuk batch berikutnya aku nggak tahu harganya masih sekitar 500-an atau bahkan udah 600-an. Oke. Jadi buat kalian yang saat ini ada uang nganggur pastinya silahkan join di bawah ini, pakai kuponnya YouTube, kode kuponnya YouTube ya, biar dapat diskon. Karena harga normalnya 1.500.000 ya, 1.500.000 sekarang gitu. Oke, kemarin harga normalnya 1 juta, sekarang harga normal udah 1,5 tuh. Oke. Oke, Mas Hari. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, jangan lupa seperti pesanku tadi, harga akan naik tiap hari. Kalau kalian nggak join hari ini, nanti bakal nyesel walaupun cuma 10.000 tuh kayaknya ngaruh banget ya. 10.000 zaman sekarang dapat apa sih gitu. Tapi dengan 10.000 menghemat 10.000, kalian bisa langsung start materi yang mungkin di luar sana belum ada kelasnya gitu. Kayak 2 hari langsung tembus US, kelas mana yang ngajarin 2 hari tembus US gitu. Kalau misalnya kelas YouTube mah banyak, mau harga 500.000 ada, mau harga 300.000 ada, yang toolsnya doang ada, yang macem-macem lah, yang harga 1 juta, 2 juta, 2,5 juta banyak. Tapi coba kalian perhatikan, apakah ada yang di luar sana yang ngajarin kelas YouTube 2 hari tembus US? Ada nggak? Gitu. Dibuat yang udah yakin, silahkan join di tombol di bawah ini. Klik daftar sekarang dengan kupon YouTube. Ini 120 orang yang nonton. Pada nonton atau langsung ditinggal tidur sih? Oke, nggak ada yang tanyakan? Kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri live pada pagi hari ini. Udah siang sih. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.